Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, di sini saya akan membacakan sejarah tentang pahlawan perempuan yang berasal dari Aceh, Indonesia. Cut Nyak Dien. Indonesia memiliki pahlawan perempuan yang berasal dari Aceh. Pahlawan itu bernama Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien adalah seorang tokoh perempuan hebat dari Indonesia yang tak kenal menyerah dalam berjuang melawan penjajah. Cut Nyak Dien lalu dijuluki sebagai Ratu Aceh. Karena tekadnya yang kuat dalam melawan kolonial Belanda di Indonesia, sepanjang masa hidupnya Cut Nyak Dien terus melakukan pertempuran dan perlawanan dengan tujuan menggapai cita-cita bangsa, yaitu terbebas dari kekuasaan penjajah. Pada tahun 1863, saat itu Cut Nyak Dien berusia 12 tahun. Ia dijodohkan dengan Teku Ibrahim Lamga, putra dari Teku Poh Ahmad. Ulay Balang Lamga, suaminya adalah pemuda yang wawasan luas dan taat agama. Cut Nyak Dien dan Teku Umar menikah dan memiliki buah hati seorang laki-laki. Riwayat sejarah mencatat bahwa Teku Ibrahim berjuang melawan kolonial Belanda. Teku Ibrahim seringkali meninggalkan Cut Nyak Dien dan anaknya untuk melakukan tugas mulia, yaitu berjuang melawan kolonial Belanda. Berbulan-bulan setelah meninggalkan Lampadang, Teku Ibrahim kembali datang untuk menyuruhkan perintah mengungsi dan mencari perlindungan di tempat yang aman. Atas seruan dari suaminya itu, Cut Nyak Dien bersama penduduk lainnya kemudian meninggalkan daerah Lampadang pada 29 Desember 1875. Kabar duka menimpa Cut Nyak Dien. Pada tanggal 29 Juni 1878, Teku Ibrahim wafat. Kematian suaminya itu membuat Cut Nyak Dien terpuruk. Namun kejadian itu tidak membuat putus asa. Justru sebaliknya, menjadi alasan Cut Nyak Dien melanjutkan perjuangan sosok suaminya yang sudah wafat meletus Perang Aceh. Pada 26 Maret 1873, Belanda memulai perang dengan Aceh, mulai melepas tembakan meriam ke daratan Aceh. Selanjutnya, pada tanggal 8 April 1873, Belanda di bawah pemimpin Johan Harman, Rudolf Kotter, berhasil mendarat di pantai Curemen dan langsung menguasai dan membakar Masjid Raya Baitur Rahman, Aceh. Apa yang dilakukan oleh Belanda tersebut kemudian memicu terjadinya Perang Aceh yang dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Syah melawan sekitar 3.198 prajurit Belanda, tetapi Kesultanan Aceh bisa memenangkan perang pertama melawan Belanda tersebut dengan tembakannya Hitler hingga tewas. Pada tahun 1874 sampai dengan 1880, di bawah kepimpinan Jenderal Jaap van Swieten, wilayah Fai mungkin berhasil diduduki oleh Belanda. Begitu juga dengan Keraton Sultan yang akhirnya harus melalui kekuatan hebat dari kolonial Belanda. Dengan kejadian tersebut, memaksakan Cut Nyak Dien dan bayinya mengungsi bersama penduduk-penduduk serta rombongan lain pada 24 Desember 1875. Namun, Teku Ibrahim tetap bertekad untuk merebut kembali daerah Fii Mukim. Sayangnya, ketika Teku Ibrahim bertempur di Gelei Tarung, dirinya tewas pada 29 Juni 1878. Hal itu akhirnya membuat Cut Nyak Dien sangat marah dan bersumpah untuk menghancurkan Belanda. Nyak Dien bersama Teku Umar, selepas kematian Teku Ibrahim, Cut Nyak Dien menikah lagi dengan Teku Umar, seorang tokoh pejuang Aceh. Bukan hanya dikatakan dengan tali pernikahan saja, tetapi keduanya bersatu untuk melawan penjajah. Pernikahan antara Cut Nyak Dien dan Teku Umar terbilang merupakan kisah yang menarik. Cut Nyak Dien beralasan ingin berjuang bersama dengan laki-laki yang mengizinkannya turun ke medan perang untuk melawan kolonial Belanda, bukan hanya ingin mendapatkan sosok kepala rumah tangga saja. Awalnya Cut Nyak Dien juga menolak karena Teku Umar memperoleh Cut Nyak Dien untuk melawan penjajah. Akhirnya Cut Nyak Dien menerima pinangan dari Teku Umar dan menikah
pada tahun 1880. Dengan bersatunya Cut Nyak Dien dan Teku Umar, peningkatan moral dan sangat para pejuang Aceh semakin berkobar, seakan tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan. Teku Umar mencoba untuk mendekati Belanda dan mempererat hubungannya dengan orang-orang Belanda. Pada tanggal 30 September 1893, Teku Umar dan pasukannya yang berjumlah sekitar 250 orang kemudian pergi ke Kutareja dan menyerahkan diri kepada kolonial Belanda. Strategi dari Teku Umar akhirnya berhasil untuk mengelabui Belanda, sehingga memberikan gelar pada Teku Umar yaitu Teku Umar Johan, pahlawan, dan menjadikan Teku Umar sebagai komandan unit pasukan Belanda yang memiliki kekuasaan penuh. Cut Nyak Dien bersama Teku Umar menguatkan barisan para pejuang dan kembali mengusir Belanda dari bumi Aceh. Keduanya melakukan pertempuran dengan sangat juang dan membara. Kembali ke kampung halaman Cut Nyak Dien dari kolonial Belanda, selain itu Teku Umar juga berpura-pura untuk tunduk kepada Belanda demi mendapatkan pasokan persenjataan dan kemudian mereka menggunakan untuk kembali menyerang para penjajah. Ceritanya sangat unik banget dan seru banget guys. Kita lanjut ya. Ketika Jenderal Van Sweet diganti, orang yang menggantikan posisinya yaitu Jenderal Jacobus. Dengan cepat terbunuh oleh gerilyawan Aceh itu, hingga akhirnya membuat para pasukan kolonial Belanda dalam kondisi yang sangat sulit dan kacau. Cut Nyak Dien berjuang sampai Pangasinan. Waktu demi waktu berlalu, Teku Umar gugur dalam medan perang di Mulago. Suami kedua Cut Nyak Dien itu gugur karena itikat penyerangan telah diketahui oleh pasukan Belanda sejak awal. Walaupun orang-orang yang disayanginya telah meninggal, Cut Nyak Dien masih terus melanjutkan pertempurannya selama 6 tahun. Ia bergerilya dan satu wilayah ke wilayah lain. Dalam waktu itu, ia bersama rakyat dan pejuang lainnya dihadapkan para kesulitan hidup, penderitaan, kehabisan makanan, uang, dan pasokan senjata. Walaupun Cut Nyak Dien dan pasukan pertempurannya melembah karena ancaman demi ancaman yang datang dari Belanda, sayangnya panglima pasukannya, Panglot, berkhianat. Pengkhianatan bersama pasukan Belanda lain kemudian mencari keberadaan Cut Nyak Dien. Mereka berhasil menemukan persembunyian Cut Nyak Dien dan kemudian membawa Cut Nyak Dien ke Kutareja. Panglot meminta kepada Belanda agar Cut Nyak Dien mendapatkan perlakuan yang baik oleh orang Belanda. Gubernur Belanda di Kutareja, Van Dalen, tidak menyenangi hal tersebut hingga Cut Nyak Dien diasingkan ke Pulau Jawa. Tempatnya di Sumedang, Jawa Barat pada tahun 1907. Tahun masa pengasingannya, Cut Nyak Dien mengakhiri perjuangan selama hidupnya. Cut Nyak Dien menjadi salah satu seorang wanita Indonesia yang patut dicontoh keberaniannya. Sejak 2 Mei 1964, Cut Nyak Dien dianugerahi sebagai Pahlawan Nasional Indonesia SK Presiden RI nomor 106 tahun 1964. Fakta-fakta menarik tentang Cut Nyak Dien, ada beberapa fakta-fakta yang menarik tentang Cut Nyak Dien, diantaranya yaitu Cut Nyak Dien merupakan keturunan bangsawan yang besar yang berjuang bersama rakyat. Menikah di usia muda yaitu 12 tahun. Ikut berjuang melawan penjajahan bersama suaminya. Menikah kedua kalinya, tetap melakukan perlawanan terhadap Belanda. Cut Nyak Dien terus melakukan perjuangan dalam masa hidupnya. Ini salah satu cerita yang cukup menarik banget, yaitu seorang pahlawan perempuan yang benar-benar kuat banget dengan tekadnya ya guys, yaitu pengen mengusir para penjajah dari bumi Aceh, tapi ada seseorang yang mengkhianatin dia dan dia dibuang ke tanah Sunda. Dan orang itu adalah rekan kerja dia sendiri.
Ini menarik banget guys menurut aku, dan ini juga penting ya guys, kita buat apa? Kita harus ngikutin Cutnya Din dengan keberaniannya dan ketangguhannya. Pokoknya ini salah satu pahlawan Indonesia. Hampir semua pahlawan Indonesia hebat-hebat semua ya guys. Tapi ini perempuan pahlawan perempuan yang apa, seru banget ceritanya dan luar biasa menurut aku. Sekian dari aku, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.